Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang akan melaksanakan seleksi kompetensi dasar Dikdin 2020. Nah, aku bakal ngebagiin informasi resmi dari panitia seleksi kompetensi dasar Dikdin 2020. Nah, yang pertama teman-teman, yang bakal aku bagiin yaitu perlengkapan yang harus dibawa bagi seluruh peserta seleksi calon taruna taruni selama mengikuti seleksi kompetensi dasar atau SKD. Nah, yang pertama teman-teman, yaitu seluruh persyaratan administrasi, yaitu harus disesuaikan dengan daftar checklist yang telah disediakan. Yang kedua, kelengkapan pribadi terdiri dari yang pertama memakai baju kemeja putih dengan lengan panjang. Yang kedua, celana panjang atau rok warna hitam dengan bahan non jeans. Yang ketiga, obat-obatan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan yang keempat, ATK atau alat tulis kantor. Yang kelima, perlengkapan ibadah, bisa sajadah maupun telekung, itu dibawa sendiri ya teman-teman. Dan yang keenam, masker, hand sanitizer, sarung tangan, dan face shield. Yang ketujuh, kartu tanda penduduk atau KTP, kemudian atau surat keterangan dari Dukcapil yang asli ya teman-teman, tidak boleh fotokopian. Nah, itu nanti akan ditunjukkan ketika teman-teman melakukan registrasi. Selanjutnya, kartu registrasi BKN yang diunggah dari portal http://dikdin.bkn.go.id. Kemudian, uang registrasi seleksi kompetensi dasar sebesar 50.000 sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2016. Nah, teman-teman, perlengkapan tadi jangan sampai ada satupun yang tertinggal ya teman-teman. Hal ini mengakibatkan teman-teman tidak dapat ikut serta dalam pelaksanaan seleksi kompetensi dasar. Setelah perlengkapan selesai, ada pun beberapa dokumen yang akan ditunjukkan kepada pihak panitia. Yang pertama, dokumen kelengkapan sesuai dengan persyaratan instansi masing-masing. Yang kedua, kartu ujian seleksi. Nah, ini langsung dari instansinya, misalnya kartu ujian seleksi Sekolah Tinggi Intelijensi Negara dan sekolah kedinasan lainnya. Yang ketiga, kartu peserta ujian Dikdim dari BKN. Dan khusus TIN diwajibkan untuk menghafalkan nomor urut Anda pada pengumuman yang ada di portal STIN. Nah, yang perlu diingat teman-teman, bahwasannya teman-teman wajib hadir 90 menit sebelum pelaksanaan ujian. Jadi, sebelum teman-teman melaksanakan ujian itu ada proses registrasi. Selain itu, pihak panitia akan memberi panduan mengenai pelaksanaan seleksi kompetensi dasar ini. Selanjutnya teman-teman, aku akan ngebacain tata tertib pelaksanaan seleksi kompetensi dasar penerimaan taruna-taruni di semua sekolah kedinasan tahun 2020-2021. Nah, yang pertama yaitu ujian SKD dimulai sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Nah, dalam artian jadwal ujian teman-teman tidak dapat dimajukan ataupun dimundurkan. Yang kedua, peserta hadir paling lambat 90 menit sebelum SKD dimulai. Yang ketiga, peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh pihak panitia. Dan yang keempat, peserta wajib membawa asli kartu tanda penduduk elektronik atau asli surat keterangan perekaman data kependudukan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil yang sah dan kartu peserta ujian. Nah, teman-teman jangan sampai tertinggal ya teman-teman, KTP teman-teman ataupun resi teman-teman. Dan yang kelima, peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta. Ini artinya teman-teman wajib hadir, tidak diwakilkan dengan orang lain. Yang keenam, panitia seleksi instansi memberikan PIN registrasi kepada peserta sebelum dimulai jadwal SKD. Nah, setelah teman-teman sampai di lokasi tes, nanti teman-teman akan registrasi. Setelah teman-teman registrasi, nanti pihak panitia akan memberikan PIN yang berisikan seri angka. Itu yang dimaksud di poin ke-6. Yang ketujuh, pemberian PIN registrasi ditutup 5 menit sebelum dimulai SKD. Nah, jadi teman-teman sebelum pelaksana SKD, teman-teman paling lambat menerima PIN 5 menit sebelum pelaksanaan SKD ya teman-teman.
atau pelaksanaan ujian. Yang kedelapan, tidak ada toleransi keterlambatan untuk mengikuti SKD. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes dan dianggap gugur. Jadi ini yang perlu diingat teman-teman. Teman-teman jangan sampai terlambat. Nah, terlambat itu bukan ketika teman-teman melaksanakan ujian, akan tetapi jangan sampai juga teman-teman terlambat melaksanakan proses registrasi. Makanya teman-teman itu diwajibkan datang 90 menit sebelum pelaksanaan ujian. Di situ dia proses registrasinya, teman-teman. Oke, lanjut kita ke poin ke-9, yaitu peserta wajib berpakaian rapi, sopan, dan bersepatu, kaos, celana bahan jeans, dan sandal tidak diperkenankan. Nah, di poin 9 ini yang akan aku jelasin bahwasannya teman-teman harus berpakaian bawahannya hitam, atasannya putih, dan itu teman-teman baju itu harus dimasukkan. Kemudian untuk perempuan, Rani untuk yang mengenakan hijab, ada baiknya teman-teman hanya menggunakan pentul, karena kalau teman-teman menggunakan peniti itu tidak lewat sensor detektornya, teman-teman. Kemudian sepatu yang teman-teman kenakan harus sepatu pentopel ya teman-teman, tidak boleh berbahan kaos. Lanjut, dan baju ya, baju ingat ya teman-teman, bajunya baju kemeja, tidak boleh juga berbahan kaos. Begitu juga dengan bawahannya. Kalau untuk yang laki-laki menggunakan celana, bisa menggunakan celana keper itu ya teman-teman, atau berbahan kain. Selanjutnya teman-teman, bagi wanita yang berhijab wajib menggunakan hijab berwarna hitam ya teman-teman, tidak berwarna putih. Hijab menggunakan hitam polos, berwarna hitam polos. Kemudian peserta duduk pada tempat yang telah disediakan. Yang ke-11, di dalam ruangan tes peserta hanya diperbolehkan membawa asli KTP atau asli surat keterangan perekaman data kependudukan yang dikeluarkan oleh Disduk Capil yang sah, dan kartu peserta ujian penerimaan Catar 2020-2021. Nah, adapun beberapa yang harus dilarang. Yang poin pertama adalah membawa buku atau catatan lainnya. Yang kedua, membawa kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, perhiasan, dan alat tulis. Nah, teman-teman hanya boleh diminta membawa satu ballpoint ya teman-teman, atau satu pulpen. Yang ketiga, membawa senjata api, yang ketiga dilarang membawa senjata api atau senjata tajam atau sejenisnya. Yang keempat, bertanya atau berbicara dengan sesama peserta saat sesama peserta tes selama ujian. Kemudian dilarang menerima atau memberikan sesuatu dari atau kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama ujian. Yang keenam, teman-teman dilarang keluar ruangan kecuali memperoleh izin dari pihak panitia. Yang ketujuh, dilarang membawa makanan dan minuman. Nah, teman-teman di ujian ini, teman-teman dilarang membawa minuman, baik minuman itu di botol. Yang ke-8, dilarang merokok dalam ruang tes dan ruang tunggu. Oke, kita lanjut teman-teman. Yang ke-13, peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT. Nah, teman-teman nanti ketika ujian dimulai baru teman-teman diperkenankan untuk menyentuh komputer. Kemudian yang ke-14, peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib. Lanjut, yang ke-15, panitia tidak menyediakan lahan parkir baik untuk kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Yang ke-16, peserta wajib mengenakan masker, sarung tangan, face shield selama pelaksanaan seleksi. Face shield itu yang dia penutup wajah yang sempurna ya teman-teman. Lanjut, yang ke-17,
Tidak diperkenankan keluarga atau pendamping masuk lingkungan seleksi. Jadi mungkin hanya sampai di depan pintu masuk saja ya bagi teman-teman yang diantar oleh pihak keluarganya. Lanjut ke 18, peserta yang telah selesai melaksanakan SKD dapat meninggalkan tempat SKD secara tertib. Yang ke-19, peserta yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi, baik berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi. Nah, jadi teman-teman harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan pihak panitia agar teman-teman tidak merasa dirugikan. Dan yang ke-20, semua kegiatan harus berdasarkan protokol kesehatan. Dan yang ke-21, hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan. Nah, demikian teman-teman informasi resmi dari panitia pelaksanaan SKD. Nah, untuk teman-teman ada beberapa perlengkapan yang kurang atau ada yang tertinggal, ada sebaiknya teman-teman segera melengkapinya. Dan jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman, itu yang terpenting. Oke teman-teman, sekian video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang.